Salam sejahtera untuk kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan di hari Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 233 ayat 5. Sungguh tepat memilih. Renungan hari ini tertulis di Titus 1 ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Hiduplah tidak bercacat. Nas ini adalah instruksi Paulus kepada sahabat dekatnya, yaitu Titus, untuk membangun jemaat-jemaat baru di tengah budaya setempat yang terkenal longgar moralnya. Paulus memberikan standar kepemimpinan gereja. Seorang penilik jemaat harus memenuhi syarat sebagai pengatur rumah Allah, artinya harus tidak bercacat. Jemaat di Kreta membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi untuk melawan ajaran sesat dan membangun ketertiban gereja. Paulus menguraikan kualifikasi yang harus dimiliki seorang pemimpin, menekankan kehidupan yang tak bercela dan sehat secara doktrinal, karena kehidupan mereka akan menjadi cerminan iman Kristen dan mempengaruhi orang lain. Maka Paulus mengingatkan harus tidak bercacat, maksudnya bukan secara fisik, melainkan karakter yang tidak bercela dan reputasi yang baik sehingga tidak dapat mudah dituduh melakukan kesalahan atau justru mereka mencela Tuhan dalam kehidupannya. Tidak bercela berarti bahwa kehidupan seorang penilik bebas dari kebiasaan atau perilaku berdosa yang akan menghalangi dia untuk menetapkan standar dan teladan Kristen yang tertinggi untuk ditiru oleh jemaat. Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Keseimbangan moral dan spiritual ini mencakup sifat-sifat seperti tidak sombong atau angkuh, tidak pemarah atau tidak gampang emosian, yaitu orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, yang bisa membangkitkan amarah orang lain. Bahkan hal yang seperti ini akan mempermalukan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Tidak pemarah, tidak pemabuk, tidak serakah, tidak suka menipu, serta menjadi teladan yang baik dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Ini menunjukkan integritas yang tinggi di hadapan Allah dan jemaat. Ia memiliki kontrol diri yang baik terhadap keinginan dan nafsu. Ia perlu jujur secara finansial, mencari keuntungan dari jalan yang benar atau halal. Jangan pula kita mengatakan di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang semakin menurun, kita mengatakan mencari yang halal, yang mencari yang tidak halal saja sangat sulit, apalagi mencari yang halal. Artinya dia mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara, baik atau buruk itu menurut dia atau versi dia, yang penting saya dapat keuntungan. Bagaimana mungkin kita menjadi teladan ketika kita sudah berani menabrak etika, menabrak firman Tuhan untuk keuntungan kita pribadi.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal ini berlaku bagi keluarga Kristen. Rumah kita adalah bait Allah kecil. Di rumah kita lah yang pertama tempat mendengar firman, mengenal Allah melalui pengajaran iman yang dilakukan oleh orang tua. Rumah adalah tempat kita bertumbuh. Maka rumahlah tempat kita untuk memberikan teladan iman, membangun integritas anak-anak yang kuat supaya tidak mudah terganggu diombang-ambingkan zaman. Di tengah banyaknya godaan, saat ini ajaran tidak sehat yang gampang di-searching atau muncul di ruang digital yang terkadang tanpa sortir bisa mempengaruhi anak-anak dan bahkan orang dewasa. Godaan memiliki uang banyak tanpa bekerja keras, baik melalui pinjaman online dan judi online sampai penipuan. Keadaan yang kita hadapi saat ini, baik dalam rumah, kerja, gereja, hubungan sosial bisa memancing amarah kita, maka sangat diperlukan kontrol diri. Dan kontrol diri itu berasal dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Vitamin hati, vitamin pikiran perlu kita terima setiap saat atau kita masukkan dalam diri kita, yaitu pembacaan firman Tuhan, berdoa, supaya kita tetap memiliki ruang kontrol dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus pulang atau kembali menata di rumah kita dengan keluarga kita. Orang tua menampilkan teladan membawa keluarga bertumbuh dalam iman, bergantung dan percaya kepada Yesus Kristus serta meneladani kasih-Nya dalam keseharian kita, sedang membangun benteng yang kuat di rumah kita. Kita mungkin adalah pemimpin di rumah kita, atau mungkin kita yang dipimpin. Marilah hidup dalam karakter yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Di akhir pekan ini kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 2, Asini Rohammu Puji. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami dalam meneladani Kristus supaya hidup kami tidak bercacat di hadapan-Mu. Amin.